Muhammad Khobir, Kepala Sekolah Dasar Negeri atau SDN Senen Rejo 02, Kecamatan Tempur Rejo, Jember, pelaku penganiayaan terhadap 3 siswanya dikabarkan akan bebas dari jeratan hukum. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Jember dikabarkan telah melakukan mediasi bersama dengan wali murid korban penganiayaan itu supaya perkara ini diselesaikan secara damai. Wali kelas 2 SDN Senen Rejo 02 Eni Indah Pujiastuti mengatakan bahwa pihak sekolah telah sepakat bersama dengan wali murid agar perkara ini tidak diteruskan di jalur hukum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Surya Malang, Imam Nawawi. Rekan Imam, silakan laporan Anda. Di 02 Sanen Rejo, Kecamatan Tempur Rejo, Kabupaten Jember, kemungkinan besar akan bebas dari jeratan hukum karena pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah menggelar mediasi bersama wali murid korban agar kasus ini tidak diteruskan di meja hijau pengadilan. Karena pihak wali murid hanya menuntut agar kepala sekolah ini dinonaktifkan dari jabatannya menjadi kepala SD Sanen Rejo 02 Kabupaten Jember. Dan hal itu karena pihak sekolah tidak ingin agar kasus ini berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Dan berdasarkan catatan kepolisian atau keterangan pihak kepolisian mengatakan bahwa dari 3 wali murid korban yang melapor, 2 diantaranya telah mencabut laporannya. Dan menurut kepolisian 2 pencabutan itu sudah mewakili 1 pelapor yang belum melakukan pencabutan laporan. Namun setelah kasus ini terjadi, polisi masih melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menuntaskan berita acara penyelidikan. Dan para korban yang dianiaya oleh kepala sekolah ini juga telah menjalani visum keluar di Puskesmas Tempur Rejo. Dan berdasarkan dari keterangan pihak keluarga korban, khususnya dari nama Nizam, ibunya mengaku tidak mau menandatangani surat laporan pencabutan laporan di kepolisian karena dia sudah geram sebab kasus ini bukan sekali ini saja dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi sebelumnya kepala sekolah sudah melakukan hal yang serupa ketika masih menjabat sebagai kepala SD di Curah Nongko, Kecamatan Tempur Rejo. Sehingga dengan adanya kejadian kedua kali ini, dia meminta penonaktifan terhadap kepala sekolah ini tidak cukup, tetapi harus memberikan pendisiplinan lebih berat daripada itu karena sudah dilakukan 2 kali. Hal ini sebagai evaluasi dalam lingkungan dunia pendidikan agar hal serupa tidak terulang kembali. Di sisi lain, dari 3 korban yang dianiaya oleh kepala sekolah, ada 1 diantaranya mengalami cedera parah dan harus menjalani perawatan di Puskesmas Tempur Rejo. Kan kemarin juga sempat belum bisa masuk. Dan dampak daripada adanya kekerasan ini juga menyebabkan beberapa siswa juga agak trauma untuk menjalani proses pembelajaran. Namun kepolisian dan juga pihak sekolah telah menyiapkan trauma healing khusus agar siswi yang ada di SD Sanen Rejo 2 bisa kembali beraktivitas seperti halnya biasanya dengan memberikan motivasi dan juga semangat agar mereka bisa melupakan kejadian-kejadian masa lalu. Dan salah satu solusi yang diambil oleh pihak sekolah dan juga kepolisian adalah dengan menonaktifkan pelaku penganiayaan terhadap murid. Dan adapun kronologi kejadian perkaranya sebetulnya saat itu terjadi pada Jumat kemarin ketika proses pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam yang dimana saat itu di sekolah di kelas 5 guru tidak bisa mengendalikan murid karena para siswa yang ada di dalamnya cukup ramai sehingga guru tersebut emosi akhirnya keluar dan kembali ke ruang guru. Dan setelah itu setelah keluar ada
beberapa perwakilan siswi mendatangi guru tersebut dan meminta sang ibu guru agar kembali mengajar di kelas 5. Namun guru tersebut hanya bilang bahwa dia akan kembali mengajar setelah 3 murid nakal itu datang dan meminta maaf. Tetapi anak-anak, 3 anak khususnya korban menolak untuk meminta maaf. Sehingga hal tersebut membuat sang kepala sekolah emosi dan langsung menghampiri kelas 5 SD Sanen Rejo 02 dan kemudian memaki-maki 3 korban itu, dan setelah itu menendang korban bernama Nizam dan kemudian berlanjut menendang korban bernama Arka. Setelah itu menampar korban bernama Peros. Hal itu kemudian dilaporkan, siswi ini mengadukan kepada orang tuanya, hingga akhirnya orang tuanya datang dan melakukan klarifikasi dan meminta klarifikasi dan penjelasan kepada pihak sekolah. Hingga akhirnya kasus ini pun meledak di media sosial, hingga akhirnya sampai di telinga para jurnalis dan juga awak media. Mungkin hanya ini, Alinda, yang dapat kami laporkan. Saya Iman Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Imam Nawawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Aktivitas di sekolah berjalan normal seperti biasa dan KBM juga berjalan baik. Untuk pembelajaran pada anak-anak terkait peristiwa kemarin, apa yang dilakukan? Untuk pembelajaran anak-anak terkait peristiwa yang kemarin, kita sudah mengkondisikan apa yang terbaik buat anak-anak. Jadi anak-anak dimotivasi supaya tidak ketakutan atas peristiwa kemarin. SD 2 Sanen Rejo supaya murid-murid atau anak-anak ini segera pulih ya traumanya dari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Pak, kabar mengenai kabarnya pernah melakukan penganiayaan serupa? Betul. Jadi pada saat menjabat sebagai kepala sekolah di Curah Nongko, jadi si pelaku ini juga sudah pernah melakukan penganiayaan yang sama. Jam sekolah itu lagi praktek bawa HP kan, lagi ngerjain pakai HP. Terus itu kondisinya lagi pelajaran agama, kejadian anak-anak itu rame, nggak bisa diatur sama guru agamanya yang kebetulan adalah putri dari Bapak Kepala Sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.